وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung Ramadan. Kita sampai pada malam keberapa sekarang ini? Malam 27. Artinya sudah dekat dengan akhir Ramadan, sudah dekat Ramadan akan pergi, sudah dekat Ramadan akan pulang. Harapan kita Ramadan pergi dengan membawa kesan baik pada kita. Harapan kita Ramadan pulang membawa cerita baik tentang diri kita, hingga kita tidak menjadi orang-orang yang dibenci oleh Ramadan, tidak sampai mendapatkan kebencian dari bulan yang Allah muliakan sekarang ini. Artinya yang selama sebulan kita kumpul di sini, kita tarawih bersama, kita tadarus bersama, kita taklim, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Maka mudah-mudahan segala kegiatan itu membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita memuliakan Ramadan dan Ramadan menerima kemuliaan dari kita, hingga Ramadan keluar membawa kesan baik, membawa cerita baik tentang diri kita insya Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan dahaga, haus dan lapar. Kenapa? Karena puasa dilaksanakan, puasa dijalaninya tanpa imanan wahtisaban. Apa itu imanan wahtisaban? Dijalani dengan modal iman kepada Allah dan dijalani dengan keikhlasan. Ikhlas sebagaimana yang kita pahami yang kemarin, ada yang tujuannya mendapatkan janji-janjinya Allah berupa surga. Ada yang ibadahnya karena mencintai Allah, dan ada yang ibadahnya karena mengagungkan
Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memilih salah satu dari tingkat ikhlas tersebut. Artinya ibadah puasa yang kita kerjakan harus kita niatkan karena tingkat kayak kita menjadi tingkat yang paling dasar, tingkatnya orang-orang yang baru berjalan menuju kepada Allah. Maka kita punya niat untuk ikhlas, yaitu mengerjakan perintahnya Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, hingga kita di dalam berpuasa betul-betul bisa masuk dalam kelompoknya orang-orang yang ikhlas. Terus puasanya tahu ketika terjadi sebuah amal, maka amalnya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu tidak muncul dari diri kita sendiri, hingga kita mengakui bahwa setiap amal yang kita lakukan itu karena Allah. Maka harus muncul makna tauhid di dalam hati kita. Sebagaimana kita setiap malam sholat tarawih, di dalamnya ada bacaan Fatihah yang kita ulang-ulang. Terus sab'ul mathani. Ini satu ayat yang luar biasa, satu surat yang luar biasa yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak dihadiahkan kepada yang lainnya. Dan nabi-nabi sebelum Rasulullah enggak mendapatkan hadiah surat Al-Fatihah. Apa isinya surat Al-Fatihah? Isinya 3. Pujian kepada Allah, terus tauhid, terus doa. Di Al-Fatihah yang ada 7 ayat itu berisi 3 pengertian. Yang pertama, bacaannya itu berisi pujian kepada Allah. Mana pujian kepada Allah? Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Maka ayat ini menunjukkan pujian kepada Allah. Murni kita memuji kepada Allah bahwa terciptanya alam semesta ini hanya Allah yang menciptakan. Maka dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka sampai dengan Maliki yaumiddin, ini pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini punya makna ucapan tauhid, pengakuan tauhid dari seorang hamba. Kita betul-betul mengakui hanya Engkaulah ya Allah yang menjadikan pertolongan atas setiap amal-amal yang kita kerjakan. Jadi makna tauhid itu harus ada di dalam setiap amal maksudnya. Dalam sholat ada makna tauhidnya. Kalau nggak ada makna tauhidnya, bagaimana mau disebut sholat? Mau disebut ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, doa. Mana doa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maknanya doa. Makanya seringkali kita baca Fatihah kita bagi jadi 3. Pujian baca sendiri, tauhid baca sendiri, doa dibaca sendiri. Hingga di dalam amal itu ada makna tauhid yang tersimpan di dalam hati kita. Kita hadirkan keyakinan bahwa amal ini hanya ditolong, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai makna tauhid itu enggak muncul. Hah? Sana pulang sama Umah. Pakai HP-nya Umah. Sana, ini matiin dulu. Ya, pakai HP-nya Umah. Lihat. Nah, begitu pula di dalam makna, di dalam pekerjaan puasa. Jadi puasa itu akan diterima oleh Allah apabila puasa itu ketika kita kerjakan,
kita yakini hasilnya puasa itu betul-betul atas pertolongan Allah. Kalau makna ini enggak muncul, maka puasa itu tidak menjadi bagian dari ibadah yang mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nilai keikhlasan. Jadi ikhlas itu enggak cuma mau surga, enggak cuma pengen pahala surga, tapi mengakui kalau amalnya itu ditolong oleh Allah. Amal itu enggak muncul dengan sendirinya. Jadi selama kita puasa, kita ngaji kitab tauhid, yaitu Kifayatul Awam yang alhamdulillah selesai dibaca sampai khatam. Kemudian kita baca kitab Hikam. Yang kedua, kitab ini sama isinya mengantarkan kita kepada bagaimana menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah yang betul-betul hatinya tidak sampai menyimpan makna kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dilatih. Maka mudah-mudahan latihan selama sebulan ini bisa menghasilkan hasil yang baik pada diri kita, hingga keluar Ramadan hati kita tercetak menjadi hatinya orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai nanti pelajaran yang kita kaji ini hanya berhenti sampai Ramadan, tapi setelah Ramadan harus terus kita ulang, kita kaji sampai kepada kita betul-betul bisa masuk ke hati kita, meresap kepada hati kita apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita pahami, hingga hati kita ini enggak ada pertentangan. Hati kita berjalan betul-betul dengan pengetahuan yang benar, di hati kita tidak ada pertentangan. Seorang itu ketika hatinya masih punya pertentangan, berarti di hatinya masih ada dua perintah. Orang kalau mau ngamal baik masih ribut di hatinya. Orang kalau mau berbuat baik masih ada pertentangan di hatinya, berarti ada kemauan, juga ada kekuatan untuk membawa dia untuk tidak mengerjakan. Ketika masih banyak pertentangan, berarti di hatinya masih punya dua perintah. Ini seringkali kita begitu. Nah, orang itu akan beres nanti kalau sudah tidak ada pertentangan di dalam hatinya. Mau sholat ya sholat, mau puasa ya puasa. Nggak ada beban, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang ngerem, nggak ada yang narik-narik untuk tidak ibadah. Maka kita pengen berusaha sampai hati kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang satu perintah. Artinya tidak ada dua perintah di dalam hati kita. Yang ada hanya perintahnya Allah. Kita sebisa mungkin mengikat apa yang jadi maunya diri kita. Maunya kita kalau subuh tidur, maunya kita kalau siang minum. Ini maunya tubuh maksudnya. Tapi ketika sudah kita bisa nggak menghiraukan itu, kita tetap jalan pada perintahnya Allah, nanti tidak ada pertentangan. Jadi kalau masih kuat-kuatan, ini masih ada pertentangan antara mengerjakan atau meninggalkan. Kemudian yang penting kita ingatkan pada akhir pengajian kita ini, karena malam ini juga kita mengadakan penutupan tawakufan dari taklim kita selama 1 bulan. Kita mengingatkan kepada ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di surga itu Allah menyiapkan satu gedung yang indah. Satu gedung yang indah, yang gedung ini disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Jadi orang yang senang menggembirakan anak-anak kecil, maka akan mendapatkan hadiah gedung yang Allah siapkan di dalam surga. Makanya waktu lebaran seringkali kita bagi-bagi uang untuk anak-anak kecil. Tujuannya apa? Menggembirakan hatinya anak kecil. Nah, orang yang bisa menggembirakan hatinya anak kecil sampai anak itu ridho, maka Allah menghadiahkan bagi dia pahala berupa gedung di dalam surganya Allah. Nah, maka kalau kita ingin meraih kemuliaan itu, maka mumpung nanti baru akan datang lebaran, insya Allah 2 hari lagi, tanggal kalau enggak Jumat ya Kamis apa Sabtu? Kalau enggak,
Kalau nggak Sabtu, Minggu. Maka kita bisa menyiapkan dari sekarang, mulai ngumpulin uang receh, uang baru maksudnya. Nah, tapi jangan sampai kita merusak. Jangan sampai kita merusak pahala yang disiapkan Allah dengan uang baru yang ada ribanya. Artinya, jangan sampai ketika menukar uang baru, ditukar dengan jalan yang riba. Nanti kelihatan yang ngasihnya uang itu baik, padahal yang dikasih uang hasil riba maksudnya. Jadi bukan jadi kebaikan, malah jadi keburukan untuk kita maksudnya. Artinya ada cara-cara menukar yang sekarang ini sering dilakukan yang di dalamnya ada proses ribawi maksudnya. Artinya bagi sebagian ulama fikih yang kita anut madhab Syafi'i, uang itu termasuk harta ribawi. Ya, harta ribawi itu ada uang, emas, perak, terus makanan, itu termasuk harta ribawi. Artinya apa? Harta ribawi itu harta yang ketika ditransaksikan, transaksinya harus pada saat itu juga. Tidak boleh ada jarak, ada tempo, ada ini namanya harta-harta ribawi maksudnya. Orang beli emas, ini nggak boleh tempo. Orang beli perak, orang beli makanan, sama. Nah, termasuk orang beli uang. Ini uang termasuk harta ribawi. Kalau kita mau mendapatkan uang, maka caranya ya harus saat itu juga dan dengan nilai yang sama. Artinya begini, uang 100.000 mau ditukar dengan 2.000-an, maka nilainya harus sama. Nggak boleh ada pengurangan. Kamu mau beli emas, ini emasnya gelondongan, ini emasnya sudah jadi berbentuk, mau ditukar ya harus sama timbangannya, nggak boleh ada kurang, nggak boleh ada, ini namanya bentuk ribawi harus begitu. Ketika mau ditransaksikan nilainya harus sama, nggak boleh ada pengurangan dari nilai. Lah, seringkali sekarang ini kalau beli 100.000 dapatnya 80, atau 100.000 bayarnya 120. Ya. Jadi antara kamu lebihin 120 atau dipotong jadi 80. Ini dua-duanya riba gitu. Dua-duanya dengan nilai yang tidak seimbang. Maka nggak boleh kita mengadakan transaksi yang seperti itu, yang hasilnya sampai ada nilai ribawi maksudnya. Padahal kalau kita mau mendapatkan dengan nilai yang benar kan kita bisa ngantri di tempat penukaran uang, bisa kan, kalau lebaran. Cuman kadang ribet, puasa panas-panas suruh ngantri. Lah kamu ingat pahalanya enggak? Begitu mestinya mikirnya. Jangan ngantrinya males, pahalanya mau, kan berat. Pahalanya gedung yang istimewa disiapkan. Lah kamu ngantri tujuannya ngapain coba? Nuker duit baru tujuannya ngapain? Pingin bikin seneng kan, tujuannya itu. Pingin bikin seneng diri sendiri atau orang lain? Yang penting saya senang gitu. Kalau yang penting saya senang, nggak usah baru, nggak apa-apa. Saya mah uang lecek juga laku. Kalau saya mah nggak usah mikirin uang baru. Kalau buat saya mah lecek nggak masalah lah. Yang penting iya kalau saya maksudnya. Tapi kalau bocah kan kadang lebaran dapat uang lecek ini kayaknya kurang seneng maksudnya. Kalau yang kinjeling-kinjeling kan seneng dia. Jadi tujuannya kita nukerin duit itu mau nyenengin orang. Lah kalau nyenengin orang tapi ini harus ngantri, harus berat. Nah, itu resikonya. Resiko yang harus kita dapati ya begitu. Artinya kalau memang kita mau meraih kemuliaan yang Allah siapkan dengan membahagiakan anak-anak kecil, ketika kok punya resiko harus ngantri, ya kita harus siap. Ketika memang betul-betul punya cita-cita pengen meraih anugerah atau janjinya Allah berupa pahala yang besar nanti di surga. Nah, kalau
transaksinya lewat itu batak-batak itu apa? Nah, itu tukar uang. Nah, itu gimana biar sah gimana itu? Hah? Hah? Iya, beli sama tuker itu sama. Tuker itu bahasanya. Tapi keadaannya sama dengan beli. Jadi kalau dulu itu tuker, barter gitulah. Nah sekarang dia namanya beli, sama. Maksudnya itu juga maksudnya. Hah? Beda kalimat doang maksudnya. Jadi kalau kita mau cari yang benernya ya, pokoknya uang 100.000 ya dapatnya harus 100.000 gitu loh. Jangan uang 100.000 ntar dapatnya kurang atau apa. Kalau umpamanya kok kita itu mau melebihkan, maka lebihnya itu dipisah, jangan pada transaksi gitu loh. Transaksinya yang diterimakan harus 100.000, yang kamu terima 100.000. Ini selesai transaksi gitu loh. Nah, transaksi itu bisa batal kalau sudah pindah tempat. Kamu geser aja dari situ gitu loh. Ini yang 20-nya, ini sudah lain lagi, ini saya ngasih kamu 20.000 gitu loh. Artinya sudah nggak ikut transaksi yang tadi. Kamu transaksi emas, kamu terima di sini, bayar di situ itu nggak sah, coba. Terima di sini, bayarnya nggak sah. Kalau terima emas di sini ya bayar di sini, gitu bang. Ini transaksi ribawi itu harus begitu, nggak boleh geser, nggak boleh pindah tempat, nggak boleh tunda aja, nggak boleh. Saya terima emasnya sekarang, uangnya mana? Ntar 10 menit lagi. Oh, nggak boleh. Itu transaksi barang ribawi. Sama dengan duit tadi. Duitnya kamu kasih 100.000 kamu nih. Uang yang barunya mundur 10 menit, nggak boleh. Harus uangnya kamu kasih, kamu terima langsung. Itu transaksi ribawi harus begitu. Uang sama uang harus nggak boleh, nilainya nggak boleh beda, waktunya nggak boleh mundur, tempatnya nggak boleh berubah. Nah, gitu loh. Selesai terima, selesai. Nah, kamu geser situ. Nah, ini namanya kamu keluar dari transaksi namanya. Ada transaksi baru, kamu ngasih atau apa. Artinya yang tadinya harta ribawi ditukar dengan cara yang benar. Ini kalau kita mau berbicara bagaimana cara ketika mau melakukan amal yang diperintah dengan cara yang baik, ya modalnya harus juga baik. Jangan amalnya baik, modalnya pakai uang riba, nanti rusak semua. Jadi usahakan bisa amal dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini, yang juga sebentar lagi ada kewajiban untuk bayar zakat fitrah, maka kita upayakan kita fitrah dengan bentuk beras, karena sesuai mazhab Syafi'i fitrah adanya dalam bentuk beras. Tapi apabila kita lihat keadaan sekarang ini, keadaan yang orang membutuhkan banyak hal, nggak hanya butuh beras, karena sekarang ini keadaan kita di karantina, keadaan kita lama dikurung di rumah, maka kebutuhan seseorang itu banyak. Jadi ketika kok kita itu bisa zakat fitrah dalam bentuk beras, kalau kita pun mau kita tambahkan sesuatu dalam bentuk nilai uang, itu lebih baik maksudnya. Artinya berasnya kita keluarkan ditambah dengan nilai uang. Atau kalau kita mau ikut pendapatnya ahli fikih, ahli hadis, maka ketika dalam keadaan dibutuhkan, maka boleh pula mengeluarkan dalam nilai uang mengikuti madhab Abu Hanifah, tapi dengan senilai apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Jangan keluarinya zakat ikut Imam Syafi'i, nanti diuangkan ikut Imam Syafi'i, namanya nggak cocok. Kalau mau bayarnya pakai uang ya ikut madhab Imam Abu Hanifah. Kalau mau pakainya madhab beras ya ikut madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa dikeluarkan. Nah, terus ketika ngeluarin zakat harus dipegang nggak, berasnya nggak usah. Pokoknya diniatin saja
mau dikeluarkan zakatnya untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, anak kamu, istri kamu, siapa yang wajib dizakat, diniatkan tumpuk jadi satu, keluarkan. Dipegang, nggak usah dipegang, nggak apa-apa, nggak disyaratkan untuk dipegang, cukup diniatkan mau ngeluarin zakat yang wajib karena Allah, baik untuk dirinya pribadi atau keluarganya atau siapa yang diwajibkan di dalam dirinya atau di dalam keluarganya. Maka keluarkan. Batasnya kapan? Dari awal Ramadan boleh sampai nanti khotib naik mimbar. Ketika khotib naik mimbar, maka ketika dikeluarkan jadinya qadha. Artinya sudah bukan lagi bentuk kewajiban, bisa jadi nanti bentuknya qadha zakat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini membawa kepada kita keuntungan. Allah tambahkan untuk kita kefahaman. Allah tingkatkan iman pada diri kita, keyakinan kita, hingga jika nanti keluar Ramadan, Allah jadikan kita punya amal-amal yang baik. Dan yang terpenting, Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang keluar Ramadan ini menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin, menjadi orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pribadi khususnya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam taklim kita, dalam pengajian kita, dalam keseharian kita ada kalimat-kalimat yang kurang baik, etika yang kurang baik. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan pintu maaf ini, saling ta'aruf ini, saling merelakan, saling meridhokan, Allah jadikan kita ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini membawa manfaat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita khususnya. Allah jadikan semua penyakit yang ada, semua wabah yang ada diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dikeluarkan dari musibah ini dengan kemenangan, dengan kebaikan, dengan keselamatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Hadana Allah wa iyyakum ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا اللهم محمد صل وسلم عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبلغ بسيدنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله عند درجته من جنات وعلى بأسرارهم وأنوارهم وعلوم بالدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوكل على ملتهم بسنته بالعافية وسلامة لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى بالآيات آمين وسلم على سيدنا محمد حتى تأتي الأرض من عليها وعند خير الوارثين اللهم أعطنا آمين ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما علمنا بقول لا إله إلا الله ما سبحناه بقول سبحان الله بحمده آمين وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه في هذه المجلس مبارك هدية واجبة آمين شاملة نقدم ذلك ونودي إلى أفضل سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وأحواله من الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم الأولياء والشهداء والأئمة الراشدين والخلفاء سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وأنا بشعر من الأنبياء وصحبه وإمام الشيخ المقدم محمد بن علي وعلي ورسوله وقوله والوجوز الوالد محسن بن محمد الأستاذ والأخوين الوالد طالب بن محسن الأستاذ والوجوز الوالد الشريف والوجوز الأروي آبائنا آبائكم وآتنا أمهاتكم أجدادنا أجدادكم ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعصر ثواب منا إليك اللهم انصر إسحاق إلى آمين 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 اللهم اغفر لهم ووالدي ووالدي المسلمين يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيانا ضربنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا مجهودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه تعزيز عبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.